di Pati masih tetap stabil. PPDB SMPN di Kabupaten Pati tidak dapat memenuhi kuota yang ditetapkan. Salah satu faktor yang disebutkan Disdikbud adalah sistem pembelajaran yang tidak efektif selama pandemi. Kejuaraan nasional balap sepeda dilakukan di Kota Tegal pada Sabtu pagi. Acara ini diikuti berbagai kalangan bikers dengan ajang Tegal Kriterium 2022. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati melalui Kabid SMP menyebutkan penyebab banyaknya SMP negeri di Pati tidak dapat memenuhi kuota siswa yang sudah ditentukan. Salah satunya faktor penyebab yang diungkapkan yakni suksesnya program Keluarga Berencana atau KB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Pati membeberkan penyebab banyaknya SMP negeri di Pati tidak dapat memenuhi kuota siswa yang sudah ditentukan sebelumnya. Melalui Kabid SMP Disdikbud Pati Fauzin Futiarso saat ditemui di ruangannya pada Tempo Hari mengatakan penyebab banyaknya SMP negeri di Pati kekurangan siswa atau tidak terpenuhinya kuota siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Ia menyebut kesuksesan program KB atau Keluarga Berencana menjadi salah satu faktor. Kesuksesan program KB ini mengakibatkan jumlah siswa SD minim dan mengakibatkan beberapa SD harus merger. Juga keberhasilan Keluarga Berencana program KB ini mengakibatkan siswa-siswa SD itu jumlahnya juga minim. Salah satunya juga ya Pak? Iya, program KB berhasil itu sehingga siswa-siswanya sebagian ada yang belum mencapai batas minimal. Selain program KB yang dinilai sukses, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan SMP negeri menerapkan pendidikan secara daring dinilai oleh para orang tua kurang efektif. Para orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah yang memiliki boarding school ataupun pesantren. Fauzin mengungkapkan bahwa boarding school saat ini lebih diminati oleh para orang tua siswa. Untuk pembelajaran offline itu, saat ini yang ada orang-orang berpikir melalui sekolah yang boarding, pondok itu Mas. Maka saat ini yang sedang marak di Pati berdirinya beberapa sekolah yang menginap atau boarding school. Diketahui sebanyak 37 dari 49 SMP negeri di Kabupaten Pati mengalami kekurangan siswa dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada tahun ajaran 2022-2023. Target kuota PPDB pun mengalami kekurangan lebih dari 1.000 siswa baru. Total target PPDB SMP negeri di Kabupaten Pati sebanyak 10.672 siswa baru. Sedangkan siswa baru yang masuk 49 SMP negeri di Pati mencapai 9.069 siswa baru. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. RUU Sisdiknas menjadi kontroversi oleh masyarakat umum, utamanya para pakar pendidikan. Topik RUU Sisdiknas ini kembali muncul ke permukaan setelah APPI mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu mengenai proses RUU Sisdiknas tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya isi dari RUU Sisdiknas yang menjadi kontroversial? Berikut selengkapnya kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, baru-baru ini santer menjadi bahan perbincangan di masyarakat umum, utamanya para pakar pendidikan, terkait adanya kontroversi RUU Sisdiknas yang sebenarnya topik ini sudah sejak bulan Januari lalu diperbincangkan. Oleh beberapa pihak adanya proses penyusunan RUU tersebut yang dinilai tergesa-gesa dan kurangnya asas keterbukaan, menunjukkan berbagai permasalahan seperti adanya keterbatasan bagi masyarakat untuk mengakses RUU Sisdiknas tersebut. Adanya indikasi tersebut diperkuat dari uji publik terbatas yang dilakukan oleh kementerian terkait hingga menyebabkan beredarnya draft RUU Sisdiknas secara tidak resmi.
Topik RUU Sisdiknas ini kembali muncul ke permukaan setelah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APPI mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo tidak tahu mengenai proses RUU Sisdiknas tersebut usai melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Hadirnya RUU Sisdiknas tersebut merupakan upaya mengintegrasikan ketiga undang-undang yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai tidak tahunya Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas mengejutkan banyak pihak. Fikri mengatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim seharusnya memberitahu Presiden Joko Widodo terkait progres RUU Sisdiknas tersebut. Meskipun rancangan Undang-Undang Sisdiknas tersebut belum masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas di tahun 2022, namun RUU ini nantinya memiliki urgensi yang tinggi lantaran dirancang sebagai formulasi masa depan pendidikan Indonesia. Dan setiap langkah kebijakan kementerian sebagai pembantu presiden mesti disampaikan perkembangannya kepada presiden secara berkala, sehingga presiden tidak gagap bahkan tidak tahu seperti berita yang beredar sekarang, ujar Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengklaim bahwa pihak kementerian telah memastikan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas tersebut telah dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menyampaikan bahwa adanya isu penyusunan RUU Sisdiknas yang dinilai buru-buru tersebut tidak benar adanya. Pihaknya juga menyampaikan bahwa Kemendikbudristek dalam hal ini juga telah menggelar uji publik atau diskusi kelompok terumpun yang telah melibatkan berbagai pihak dari kalangan seperti pakar pendidikan, pakar hukum, organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pendidikan, perwakilan organisasi dan asosiasi profesi guru, serta perwakilan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut justru memancing berbagai pendapat dari berbagai pihak yang diklaim ikut dalam FGD mengenai RUU Sisdiknas tersebut. Berbagai aliansi dan organisasi pendidikan banyak melakukan protes lantaran hanya diberikan waktu singkat yang hanya berkisar 5 menit serta naskah draft RUU tersebut tidak dibuka secara bebas. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan ketidakpuasannya terhadap sistem uji publik yang dirinya nilai berjalan cukup singkat dan minim keterbukaan. Kami diklaim ikut dalam uji diskusi tersebut, padahal kami cuma diundang 5 menit. Itu di bagian tertentu dan kami tidak menerima naskah asli dari draft tersebut. Seharusnya yang disebut melibatkan publik itu harus sejak dari perancangan, ujar Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PGRI. PR kita adalah bagaimana menumbuhkan kembali semangat belajar pasca pandemi, bagaimana mengembalikan dan memulihkannya. Obatnya bukan RUU Sisdiknas dan kurikulum baru atau kurikulum merdeka, bukan. Tetapi kenapa memaksa dan terkesan buru-buru sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, padahal ini kita bisa tunda dulu dan dipersiapkan dengan baik. Lanjut Unifah Rosyidi. Tak hanya itu, pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengatakan, kalau kita membangun jembatan, salah bangunan ya kita bisa ambrukin dan perbaiki lagi. Tapi kalau kita bangun manusia, salah langkahnya yaitu satu generasi yang hilang. Puluhan tahun kita akan kehilangan SDM yang berkualitas dan kita harus berhati-hati, ujar pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Tim aliansi serta koalisi pendidikan pernah mengirimkan surat kepada kementerian terkait untuk melihat draft RUU tersebut secara utuh. Dan jawaban surat tersebut cukup mengejutkan lantaran menyebutkan naskah draft tersebut adalah naskah yang bersifat rahasia. Padahal hal tersebut justru melanggar Undang-Undang Keterbukaan Publik. Pada bulan Januari lalu, muncul persoalan madrasah yang menjadi sorotan, namun di draft yang keluar di bulan April, persoalan madrasah tersebut berubah setelah mengalami protesan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, APPI meminta kepada pemerintah agar dapat membentuk panitia kerja nasional, serta dapat benar-benar melibatkan publik secara utuh sebagai upaya keterbukaan dan transparansi penuh dalam penyusunan RUU Sisdiknas tersebut.
Kemajuan sebuah bangsa menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tidak ada rumus dan riwayatnya, kemajuan dan kemakmuran sebuah negara dapat dicapai hanya dengan bermodalkan SDM yang bermutu rendah atau tanpa mengandalkan manusia yang terdidik dan tercerahkan. Jalan paling utama untuk mencetak manusia berkualitas ialah melalui sistem pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, investasi paling besar dan berharga yang mesti dilakukan negara sejatinya ialah membangun pendidikan. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh menjadi sebuah keharusan yang wajib dikelola secara optimal oleh pemerintah demi terciptanya pendidikan yang berkualitas untuk generasi emas Indonesia mendatang. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pemerintah pusat resmi mencabut subsidi minyak goreng curah per tanggal 31 Mei 2022. Meski terjadi kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET di beberapa daerah di Indonesia, namun di Kabupaten Pati sendiri harga minyak goreng curah masih terpantau stabil. Harga minyak goreng curah di Kabupaten Pati terpantau masih stabil. Meski pemerintah pusat mencabut subsidi minyak goreng curah per tanggal 31 Mei lalu. Harga dan stok minyak goreng curah di Kabupaten Pati masih terpantau aman. Hal itu diungkapkan langsung oleh pemilik toko Fatimah yang berada di Jalan Pati Gembong, Rudi Sulistiantono. Rudi mengungkapkan bahwa ia menjual minyak goreng seharga Rp13.800 sampai dengan Rp14.000 per kilogram. Seperti diketahui di beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi terkait harga minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Hal itu terjadi sejak dicabutnya subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah pusat. Kalau harga stabil-stabil aja ya Mas ya, kalau untuk kebijakannya ini peraturannya ini yang kita belum tahu aja. Jadi masyarakat jadi agak bingung, khawatir harga naik, satu, kedua juga di pasokannya ini pelabuhan ada kendala, satu minggu kemarin itu ada rop itu yang mungkin agak tersendat dikira minyak langka, tapi kenyataannya ya memang tidak ada masalah di pasokannya, sekarang sudah mulai lancar lagi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdakperin Pati mengaku pihaknya belum menerima perintah ataupun informasi resmi terkait harga eceran tertinggi minyak goreng curah di pasaran. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa harga minyak goreng curah di pasaran masih stabil dan pihak Disdakperin Pati terus melakukan pemantauan terkait harga minyak goreng curah. Karena sampai dengan ini belum ada perintah atau informasi yang saya terima bahwa harga di pasaran minyak goreng itu harus berapa. Dan gitu. Jadi kami tetap melakukan pemantauan aja selama harga di Pati ini beberapa hari ini setelah ada kebijakan itu masih tenang-tenang saja, tidak ada perubahan apa, tidak ada gejolak apa-apa. Lebih lanjut, Kuswantoro memastikan bahwa harga minyak goreng curah di agen tetap di bawah HED. Namun di ranah penjualan eceran harga bisa lebih tinggi dari HED sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kota Tegal, Jawa Tengah terpilih menjadi tempat digelarnya kejuaraan nasional balap sepeda usia dini Tegal Kriterium 2022 yang berlangsung pada Sabtu pagi. Kejuaraan yang dikonsep open turnamen tersebut diikuti 300 peserta dari berbagai daerah, termasuk pebalap-pebalap luar negeri dan atlet balap sepeda ternama. Pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kota Tegal, Ari Ardian, saat konferensi pers di Premier Hotel Kamis 2 Juni sore, menyampaikan bahwa kejuaraan nasional balap sepeda usia dini digelar Sabtu 4 Juni mulai pukul 7 di alun-alun Kota Tegal. Pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan dari mulai perizinan dan pengamanan yang melibatkan Polres Tegal Kota, Satpol PP Kota Tegal, dan Dinas Perhubungan Kota Tegal. Gelaran kompetisi tersebut sudah disebarluaskan ke daerah-daerah dan diikuti 300 peserta dari berbagai daerah, termasuk kehadiran Aiman Cahyadi, salah satu atlet balap sepeda ternama, dan pebalap dari Malaysia turut serta berlaga di atas usia 46 tahun dan kategori road bike lokal wilayah Kota Tegal. Untuk Tegal ini memang sudah menjadi agendanya Tegal. Jadi bukan Tegal dipilih, ini agenda kegiatannya Tegal. Kemudian sesuai prosedur, ini Tegal sudah mengajukan perizinan, mengajukan rekomendasi, dan alhamdulillah mendapatkan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan lomba ini. Sesuai dengan namanya yakni kriterium, maka seluruh peserta yang bertanding beradu cepat dengan memutari alun-alun Kota Tegal. Dengan adanya kejuaraan balap sepeda diharapkan akan menggairahkan olahraga sepeda di Kota Tegal. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Menda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.